Kalau untuk Pastor. kaya nggak perlu Tuhan ya, kita kalau mau kaya kan si siapa itu ada orang pernah nanya ya, jadi Kristen itu enaknya apa? Loh jadi Kristen itu bukan mau enak-enak, jadi Kristen itu supaya selamat, ya kan, bukan mau enak-enak kan. Kalau mau enak-enak pergi ke Alexis, saya bilang begitu kan. Bukan enak itu, beli rumah, beli ya kalau mau beli rumah, punya motor, punya mobil, ya bukan masalah jadi Kristen, jadi Islam, jadi Konghucu. Kalau mau beli motor, beli rumah, beli mobil, ya kerja, nggak usah percaya Tuhan juga kalau kerja ya pasti kebeli, ya kan. Nah, lalu kenapa kita harus jadi Kristen? Kan pertanyaan kan begitu, mengapa kita harus jadi orang Kristen? Siapa suruh kita jadi orang Kristen? Nggak ada yang suruh. Kita disuruh jadi pengikut Yesus. Itu yang benar. Nah, seringkali orang bingung dengan kata Kristen, jadi disuruh jadi Kristen. Nah, lalu orang-orang itu sudah Kristen, Pak. Mereka berusaha meyakinkan saya, ya, kalau ini sudah Kristen, Pak. Oh, ini orang Kristen, Pak. Ya, terus kenapa kalau dia Kristen? Dia pengikut Yesus bukan? Itu pertanyaan yang paling penting itu loh. Apakah Gilbert mengikuti Yesus? Gilbert lagi. Bukan. Gilbert itu bukan mengikuti Yesus. Dia Kristen. Gilbert itu pendeta Kristen. Iya, dia pendeta Kristen. Ada sertifikatnya, saya tahu. Tetapi Gilbert itu bukan mengikuti Yesus. Mengapa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya kan? Seorang pendeta itu tidak terlibat di dalam politik. Yesus nggak mau terlibat dalam politik. Tapi Gilbert nyemplung dalam politik. Nah, kedua, Yesus ajarkan diakonia habis-habisan, militan. Gilbert enggak pencitraan, jelas bukan pengikut Yesus. Nah, Yesus mengajarkan hidup sederhana, Gilbert mengajarkan kita hidup mewah. Jadi Gilbert itu pendeta Kristen, tetapi dia bukan pengikut Yesus. Itu harus dibedakan. Nah, lalu mengapa banyak orang Kristen susah? Enggak, sama saja proporsinya. Sama saja kalau kita lihat kemarin di Kanjuruhan, kemana ada yang siapa itu yang YouTubers bilang, itu tuh diasap oleh Allah tuh yang di Kanjuruhan. Ya nggak bisa juga, kebetulan paling banyak memang orang Islam gitu kan. Ya pasti ada lah, bahwa satu dua ada, tapi kan presentasinya kan ya tetap lebih banyak orang Islamnya. Jadi logikanya begitu, mengapa di Indonesia yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam? Tapi ada nggak orang Kristen? Ada, kan persentase, ya kan? Orang Kristen loh ya, saya nggak bilang percaya Yesus loh. Nah, nanti dulu kalau percaya Yesus, kita ceritanya orang Kristen dulu. Lalu apakah orang-orang kalau jadi Kristen terus lagi susah? Ya sama saja dengan orang-orang lainnya. Kalau dia cuma jadi Kristen, ya kalau dia bukan pengikut Yesus, nasibnya nggak akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau dia pengikut Yesus, dia akan mendapat keistimewaan, bahkan di dalam bekerja. Percaya saya sudah membuktikan dan saya sudah nonton, mempraktekkan dan mengamati. Orang-orang yang percaya Yesus lahir baru sungguh-sungguh, dia jaga hidupnya sesuai dengan jalan-jalan Tuhan Yesus. Kan jalannya Tuhan Yesus, kan Yesus berkata, akulah jalan. Ya kan? Dan kita ikuti jalan Tuhan Yesus. Mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib, hidup di dalam kerendahan hati dan kekudusan. Hidupnya akan selalu beruntung. Serius. Kalau kaya raya, itu tuh pilih apa ini yang lain ya, apa namanya, cerita yang lain. Tetapi kalau selalu berkecukupan ya dan lebih dari cukup, itu adalah janji Tuhan buat kita. Jadi pengikut Yesus tidak akan pernah meminta-minta. Kalau sampai meminta-minta, ada yang salah nih dengan dia. Sampai lontang-lantung ya, itu ada yang salah dengan dia. Sak kere-kerenya saya dulu, saya diem. Ya ada masa-masanya kita diproses ya. Tetapi nggak akan lama-lama, biasanya itu hanya melakukan proses saja. Tetapi begitu orang-orang ini orang-orang ini kan orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, umat Allah, umat yang diurapi. Ya, kita ini kan orang-orang yang diurapi. Begitu kita lahir baru, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu kan urapan. Maka kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, maka semua yang dikerjakan kita akan jadi kudus. Dan akan selalu ada keberuntungan di situ. Hidup kita akan beruntung. Makanya orang-orang yang ikuti jalan Tuhan, kalau dia langgar komitmennya dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan, maka hukumannya atau dalam tanda kutip hukumannya ya, dia akan menuai apa yang dia tabur yang jelek itu, tuaiannya lebih banyak daripada orang-orang di luar Tuhan. Karena waktu dia nuai, iblis ikut nunggangin. Karena kan dulu
dia ikut sama Yesus, itu hukum roh ya. Lihat ya, kalau orang pergi ke Gunung Kawi pasti ada bayarannya kan, ada apa namanya pantangannya atau syaratnya. Nah, orang pergi ke semua ya, kalau pergi minta pesugihan, sama ketika kita datang sama Yesus kan kita minta pesugihan, minta berkat dari Tuhan kan. Begitu kita langgar pantangannya apa kita? Hidup kudus kan. Begitu kita langgar pantangannya ya kita rugi. Makanya banyak seperti saya ya, orang lain berzina kok enggak apa-apa, saya berzina masalah besar. Iya, karena saya setelah umur hidup, setelah saya lahir baru, hidupnya di dalam keberuntungan kepada keberuntungan. Hidup saya itu selalu di dalam keberuntungan ya. Saya kerja satu, untungnya 10. Selalu begitu sampai hari ini. Ya, saya kerja satu, untungnya 10. Karena saya hidup di dalam pengurapan Tuhan dan saya ngamatin orang-orang yang hidup takut Tuhan beneran, kerjanya satu, untungnya 10. Dia pokoknya tenang, kerjanya settle begitu ya, tenang begitu. Wah, seringkali udah heboh-heboh begitu ya, tenang aja nih. Anda yang hidupnya sudah lahir baru di dalam dan Anda yakin Anda lahir baru di dalam Tuhan Yesus, ya, ciri khasnya apa? Galatia 5 ayat 22 23. Ciri khasnya apa? Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Itu adalah buah dari Anda lahir baru ya. Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Nah, untuk buah karakter dan buah jiwa-jiwa selalu diantaranya ada diakonia. Kalau Anda tidak suka bersedekah, tidak suka berdiakonia, saya jamin Anda belum lahir baru. Anda yang pelit, nggak suka berdiakonia, saya jamin belum lahir baru. Kalau Anda hidup di dalam Yesus Kristus, tiap hari Anda jalanin, hidupmu akan beruntung. Kalau ada topan badai segala macam, tenang aja. Ya, tenang aja. Itu akan berlalu dengan sendirinya. Nggak usah jejeritan cari pendeta, cari siapa, tengang-tenging, nggak usah, tenang aja jalan. Nggak akan Anda celaka. Ada fitnahan, ada apa, serangan-serangan itu kan, orang iri, orang apa, tenang aja, jalan aja. Percaya saya, Anda yang lahir baru, Anda naik kapal, di situ ada Yesus, Yesusnya tidur. Kalau Yesus tidur ada topan badai, berarti tenang saja. Kalau Yesusnya panik, baru Anda panik. Tapi kan Yesus kapan paniknya? Kalau Yesusnya tidur, nggak usah dibangunin, biarin aja, jalan aja. Jangan malah jejeritan. Nah, gitu loh maksudnya. Artinya iman kita jalan dengan ada Tuhan Yesus di situ, tenang aja. Yesusnya tenang kok. Ada topan badai, tenang aja jalan. Anda pasti akan beruntung. Percaya saya sudah ngelewatin bolak-balik. Ya. Saya pernah gagal dan saya pernah benar, sering benar. Tapi saya pernah gagal waktu itu apa? Karena saya hatinya kotor. Waktu itu saya sudah najis hidupnya. Saya kan makanya orang kalau hidupnya bersih ya dalam kekudusan ya. Makanya kan selalu ibadah kita orang Kristen apa? Diakonia dan menjaga kekudusan kan. Roma 12 ayat 1 ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah pergi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin dalam kesusahan mereka, sambil menjaga hidup kita supaya jangan tercemar oleh dunia ini. Jaga hidup kekudusan, itulah ibadah kita tiap hari kita jaga. Nah, itu nanti kita hidupnya tenang. Nah, lalu orang-orang Kristen yang lain yang tidak lahir baru, ya mereka sama seperti dengan orang Islam, orang Konghucu, orang Buddha, sama saja. Pokoknya kalau mereka berdiakoni, Pak HW nanya, ya tetap akan diberkati. Tetap akan diberkati, orang bersedekah itu tetap, mau agama apapun tetap diberkati ya. Agama apapun selama dia tulus sedekahnya. Tapi banyak orang sedekah buat pencitraan. Nah, ya enggak diberkati. Tapi orang yang bersedekah dengan tulus hati, ya karena belas kasihan, nah itu nanti akan diberkati. Nah itu ininya, ciri khasnya begitu. Jadi tenang saja, pasti berbeda. Lalu mengapa orang-orang di luar Tuhan, yang katanya orang-orang kafir, orang kelenteng, orang ateis semua bisa kaya raya? Ya bisa. Mengapa orang ateis ya kalau bekerja ya cari materi akan lebih sukses daripada satu orang-orang yang beragama? Ya, orang ateis kalau bekerja, kalau belajar, kalau bekerja pasti akan lebih sukses daripada orang-orang beragama. Mengapa? Karena orang beragama biasanya tolol. Percaya dengan mitos-mitos. Jangan ke sana nanti ini. Karena saya yang ke sana.
Akhirnya diambil rezekinya sama orang ateis. Karena orang-orang beragama kan tolol, percaya mitos-mitos, jangan ke sana nanti ada ininya, nanti ada setannya dari orang-orang. Oh iya nih, tak ambil aja sama saya. Dipanen. Oh jangan tuh gunung itu nih banyak setannya, katanya orang-orang beragama. Orang ateis, oh iya kamu gak usah, kamu jangan ke sana memang banyak setannya, ditakut-takuti sekalian. Terus si orang ateis ini pergi, dia naik gunung itu isinya emas semua, diambilin semua sama dia. Makanya orang ateis selalu lebih sukses. Orang-orang di Eropa, di Amerika, di seluruh dunia yang ateis selalu lebih sukses daripada orang-orang yang beragama ya. Tapi orang-orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya selalu beruntung. Nah, itu beda lagi. Itu harus bedakan. Makanya jarang sekali karena orang Kristen berpikir dia sudah Kristen sudah cukup. Padahal dia lagi dibohongin sama Gilbert. Dia dibawa ke agamanya Gilbert. Gilbert seorang pendeta agama Kristen, tapi dia tidak diajari buat berdiakonia dengan militan. Padahal nafasnya orang Kristen, imannya orang Kristen, satu berdiakonia, ya kan? Dua hidup di dalam kekudusan. Diakonia pun ada aturannya, harus tulus, ya kan? Begitu nggak tulus, cacat, ya sudah nggak berguna. Kamu sudah mendapat upahmu katanya Tuhan Yesus kan. Bagus ya, luar biasa ya, luar biasa.